dalam ibadah raya yang diadakan live secara online ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Bersama saya ucapkan, janganlah takut. 2, 3, janganlah takut. Sekali lagi, 2, 3, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya. Nah, renungan hari ini saya beri judul pasti ada jalan keluar karena Tuhan penerobos kita. Ayat yang baru kita baca ini, Bapak Ibu sekalian, merupakan bagian dari kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Setelah Fir'aun membiarkan mereka pergi, maka Fir'aun kemudian berubah pikiran dan mereka mulai mengejar orang-orang Israel ini. Bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir waktu itu sudah tiba di tepi Laut Merah. Dan kemudian orang-orang Israel ini merasa terjebak, Bapak Ibu sekalian. Di depan mereka adalah laut dan di belakang mereka adalah tentara Mesir. Dalam ketakutan mereka, bangsa Israel mulai mengeluh kepada Musa, menyalahkan Musa karena telah membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang gurun. Di tengah keputusasaan itu, Bapak Ibu sekalian, Musa mulai menenangkan orang-orang Israel dengan pernyataan yang penuh iman yang baru kita baca dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 tadi. Di mana Musa mengatakan bahwa mereka harus tetap teguh dan tidak takut. Mereka akan menyaksikan bagaimana Tuhan akan menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa. Ya, orang-orang Israel pada waktu itu posisi dalam keadaan terjepit. Mereka melihat masa depannya sudah nggak ada, alias masa depan yang suram, masa depan yang gelap. Mereka tinggal akan menghadapi yang namanya kebinasaan. Tema besar gereja kita tahun 2025 ini adalah Future Foresight, siap menghadapi masa depan. Dan subtema untuk bulan Februari ini adalah bebas daripada rasa takut atau be fearless ya. Nah, ayat ini sangat relevan dengan keadaan kita pada hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang ketakutan untuk menghadapi masa depannya. Ya, tapi ayat ini dengan jelas mengatakan jangan pernah takut akan masa depan. Kenapa? Karena kita lihat segera setelah itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan membelah Laut Merah melalui Musa dan memungkinkan bangsa Israel menyeberang dengan selamat. Sementara tentara Mesir yang mengejar mereka tenggelam ketika air kembali menutup. Maka itu Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, sehingga seolah-olah kita nggak punya masa depan, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Kita nggak tahu bagaimana cara mengalami pembebasan itu. Seperti orang Israel, dia nggak pernah tahu bahwa laut itu bisa terbelah. Maka itu saya seringkali berkata, Tuhan bukan punya 1001 cara, tapi Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menolong kita. Seperti bangsa Israel, kita sering menghadapi situasi di mana nampaknya tidak ada jalan keluar.
Tapi ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah penyelamat yang setia. Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi masalah di depan kita sering kali tergoda untuk mengandalkan kekuatan sendiri, seringkali kita tergoda untuk mengandalkan manusia. Dalam kitab Yeremia dikatakan, terkutuklah kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, terkutuklah kamu kalau kamu mengandalkan orang lain atau mengandalkan manusia, ya. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, Keluaran pasal 14 ayat 13 adalah ayat yang mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan selalu bekerja di tengah-tengah kesulitan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, suatu hari ada seorang anak kecil yang sedang bermain layang-layang di sebuah lapangan yang luas. Ia sangat senang melihat layang-layangnya terbang tinggi di angkasa. Namun kemudian tiba-tiba angin bertiup kencang dan benang layang-layangnya, ya, waktu tertarik itu kemudian menjadi kusut sehingga orang Surabaya bilang bundeli, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kemudian layang-layang ini sulit untuk dikendalikan. Maka anak ini mulai panik, Bapak Ibu sekalian. Namun ayahnya yang ada di sampingnya berkata, "Nak, jangan panik. Nak, jangan takut, tenang saja. Ayo kita selesaikan bersama-sama." Lalu ayahnya ini, Bapak Ibu sekalian, dengan sabar mulai membuka benang layang-layang yang kusut ini, dan akhirnya layang-layang itu bisa dikendalikan dan terbang tinggi kembali. Ya, terkadang dalam hidup kita seperti benang yang kusut daripada layang-layang itu, penuh dengan masalah, kekhawatiran, dan seolah-olah hanya ada yang namanya jalan buntu. Hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, jangan takut, Tuhan adalah penerobos kita. Bersama saya ucapkan, Tuhan adalah penerobos kita. Dua, tiga, Tuhan adalah penerobos kita. Sekali lagi, dua, tiga, Tuhan adalah penerobos kita. Tuhan selalu punya cara yang tidak terbatas untuk membawa kita keluar dari setiap kesulitan. Dari Keluaran pasal 14 ayat 13 ini, yang pertama kita belajar begini, Bapak Ibu sekalian. Jangan takut, tapi berdirilah tetap, ya. Bersama saya ucapkan, jangan takut, berdirilah tetap. Yuk tepuk dada kita, dua, tiga. Jangan takut, berdirilah tetap. Kata berdirilah tetap menekankan bahwa kita harus tetap teguh dalam iman meskipun keadaan tampak mustahil. Sekali lagi, kata berdirilah tetap menekankan bahwa kita harus tetap teguh dalam iman meskipun keadaan tampak mustahil. Ketika bangsa Israel berdiri di tepi Laut Merah, mereka merasa terjebak. Di depan ada laut yang sangat luas dengan gelombangnya yang begitu menggelora. Di belakang ada tentara Mesir yang mengejar mereka dengan pasukan berkudanya, dan mereka adalah orang-orang yang ahli di dalam peperangan. Mereka ketakutan dan mulai mengeluh kepada Musa. Please, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan takut jangan pernah kita mengeluh. Jangan kita ngomel, Bapak Ibu sekalian, ya. Namun Musa memberi mereka itu perintah yang luar biasa. Jangan takut, berdirilah tetap. Jangan biarkan, Bapak Ibu sekalian, ketakutan menguasai hati kita. Berdirilah tetap, teguh, dan percaya kepada Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, karena Tuhan itu selalu beserta kita. Yang percaya angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali.
Amin, amin, amin ya. Kita tidak perlu takut, kita tidak boleh takut ya karena Tuhan itu selalu beserta kita. Mulai daripada ayat Alkitab Perjanjian Lama sampai dengan ayat Alkitab yang ada di Perjanjian Baru, Tuhan berkata bahwa Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan yang memilih kita, bahkan waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan tahu nama kita satu persatu. Ayat-ayat itu berkata bahwa aku yang memilih kamu, aku pula Tuhan yang menyertai kamu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh takut Bapak Ibu sekalian, karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Bukan sewaktu-waktu, bukan sekali tempo, tetapi selalu beserta dengan kita. Waktu kami beberapa tahun yang lampau pernah mengalami ketakutan yang amat sangat. Kemudian Tuhan menunjukkan ayat Alkitab yang kemudian sampai hari ini menjadi ayat favorit keluarga kami, yaitu di dalam kitab Yesaya yang dikatakan begini, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ayat ini terdapat di dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, Bapak Ibu sekalian. Dan saya baca berulang-ulang, saya ucapkan berulang-ulang ayat ini sampai kemudian benar-benar tertanam dalam hati saya, dalam pikiran sadar saya, sampai kepada alam bawah sadar saya, dan kemudian saya mengaminkan. Dan singkat cerita, akhirnya Tuhan tolong saya waktu saya dalam keadaan takut, ya. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut berlebihan atau tidak boleh mengalami ketakutan? Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu indah untuk setiap kita. Kita boleh punya rencana, kita boleh punya rancangan-rancangan untuk masa depan kita. Tapi seharusnya kita juga berani berkata begini, biarlah kerajaanmu yang datang dan kehendakmu yang terjadi. Karena Tuhan tahu bahwa rancangannya itu jauh lebih baik daripada rancangan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi yang nampaknya tidak ada jalan keluar, Tuhan sudah menyiapkan rencana yang baik untuk orang Israel. Tuhan juga menyiapkan rencana yang baik untuk setiap kita. Kata berdirilah tetap menekankan bahwa kita harus tetap teguh dalam iman, sekali lagi, meskipun keadaan nampak mustahil. Kita tahu waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel tetap teguh dalam imannya, meskipun diperhadapkan dengan ancaman maut itu. Ketika ia dilarang berdoa kepada Tuhan, dan kemudian dilemparkan ke dalam gua singa, namun Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup, mengatupkan mulut singa-singa itu. Dan Daniel selamat tanpa luka sedikit pun. Ketika kita tetap berdiri di dalam iman, di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan akan menunjukkan kasih dan kuasanya, dan dia akan menutupkan, mengatupkan mulut-mulut yang membahayakan kehidupan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, gara-gara dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ancamannya kita tahu, yaitu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi dengan keren, ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Tuhan kemudian membuktikan kuasanya dengan cara bagaimana? Dengan cara menyertai Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kemudian kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego keluar tanpa luka, keluar tanpa bau hangus dari perapian yang masih menyala-nyala dengan amat sangat panas itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berani tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan pasti menyertai kita di tengah-tengah kesulitan. Dalam hidup ini kita mungkin menghadapi situasi yang tampak mustahil. Laut Merah ada di depan dan tentara Mesir di belakang. Ada gua singa yang mengancam hidup kita. Atau ada api yang menyala-nyala. Namun percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah Immanuel itu menyertai kita. Pesan Tuhan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari Keluaran pasal 14 ayat 13 tadi dikatakan, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dalam terjemahan sehari-hari untuk jemaat BMC New York, saya mau katakan gini, sebab bahaya yang kamu lihat hari ini, sebab masa depan suram yang kamu lihat hari ini, sebab masalah dan persoalan yang begitu berat yang kamu lihat hari ini, sebab sesuatu yang mustahil yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ya, bangsa Israel itu berpikir mereka sudah nggak punya masa depan lagi. Mereka nggak punya harapan lagi. Tapi kita tahu Tuhan membuka jalan di tengah laut itu. Tuhan tidak hanya menyelamatkan mereka, tapi Tuhan melenyapkan musuh-musuh mereka. Jadi apa artinya? Yang namanya Tuhan adalah penerobos kita, yaitu Tuhan membuka jalan di tempat yang tidak mungkin. Jadi kalau kita berkata sekarang salam penuaian, salam terobosan, artinya Tuhan itu yang akan menerobos di depan kita. Dia yang akan membuka jalan di tempat-tempat yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Ya, dalam kitab Yesaya dikatakan beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Jika Tuhan bisa membuka dan membelah laut merah, Tuhan yang sama yang akan membuka jalan di tengah-tengah masalah kita. Tuhan pula yang akan menjadikan musuh-musuh kita tidak berdaya. Daud dalam Mazmur 46 berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak hanya membawa kita keluar dari masalah, tetapi Tuhan memastikan bahwa musuh-musuh kita tidak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Ya, kita tahu dalam 1 Samuel pasal 17 bagaimana ketika Daud menghadapi Goliat. Daud percaya bahwa Tuhan adalah penerobosnya. Sehingga apa? Ia berani menghadapi raksasa yang bernama Goliat. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Daud cuma punya ketepel dan batu kali. Percayalah Bapak Ibu sekalian, apa yang sederhana
yang ada pada kita itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk membuka jalan bagi kita dan mengalahkan setiap masalah persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Tuhan yang akan membuat musuh-musuh kita menjadi tidak berdaya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, percayalah pada Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu. Tuhan akan melakukan keselamatan yang ajaib bagi kita. Mari kita baca dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14 ya. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, ayat ini keren banget, singkat, jelas, padat, mantap. Tuhan yang akan berperang untuk kita-kita, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan kita diam aja, nanti Tuhan yang berperang ganti kita. Salah satu kisah yang saya paling suka dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu bagaimana ketika Hizkia menghadapi Sanherib. Ya. Dalam kisah Hizkia menghadapi Sanherib, nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab Dua Raja-Raja, Dua Taware, juga di dalam kitab Yesaya pasal 36. Ya. Dalam kisah Hizkia dan Sanherib, prinsip yang sama itu terjadi, yaitu Keluaran 14 ayat 14. Sanherib, Raja Hasyur, itu menyerang Yehuda dan mengepung Yerusalem. Ya, pada waktu itu Raja Yehuda adalah Hizkia. Sanherib menghina Tuhan, Sanherib tidak percaya Tuhan, Sanherib adalah penyembah, bukan penyembah berhala, dia nggak kenal dewa-dewi, dia ateis, Bapak Ibu sekalian. Tiap kota, tiap negara, tiap kerajaan yang diserang oleh Sanherib itu semua tempat penyembahan, baik itu kepada Tuhan maupun dewa-dewi itu dihancurkan. Sanherib berhasil menaklukkan 54 kerajaan, 54 kota di sekitar Yehuda, Bapak Ibu sekalian. Dan itu cukup membuat Raja Hizkia ketakutan. Apa yang dikerjakan? Raja Hizkia dan seluruh rakyatnya tidak mampu melawan Sanherib dengan kekuatan militer yang ada. Akhirnya Hizkia dia berserah kepada Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa kepada Tuhan dan kemudian Tuhan menjawab doa daripada Hizkia. Sehingga Alkitab mencatat hanya dalam tempo semalam seluruh tentara kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Sanherib itu dibinasakan oleh satu malaikat saja. Ya, tentaranya gimana? Tentara ini saling bunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan sang penerobos, Dia yang akan berperang bagi kita umat Tuhan ketika kita berada dalam keadaan mustahil. Jadi, kepercayaan dan ketergantungan penuh kepada Tuhan itu akan membawa kita kemenangan demi kemenangan. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Tuhan membuktikan kuasanya untuk menyelamatkan umatnya dari musuh yang nampaknya tidak terkalahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, kembali kepada kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 tadi, dikatakan ayat itu, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang akan dilakukan Tuhan untuk kamu hari ini. Jadi hal yang ketiga yang kita pelajari dari kitab Keluaran 14 ayat 13 tadi, jangan lihat pada masalah, tetapi lihatlah pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus-menerus melihat pada masalah kita, maka kita akan menjadi semakin kecil, semakin ketakutan.
dan masalahnya itu akan kelihatan makin lama makin besar. Tapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, maka kita akan melihat Tuhannya makin lama makin besar, sedangkan masalah kita makin lama makin kecil. Jadi seringkali kita fokus pada besarnya masalah. Mulai hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, ayo alihkan fokus kita bukan kepada masalah kita, tapi alihkan fokus kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Pak, caranya gimana untuk fokus pada Tuhan? Dalam Filipi pasal 4 mengajarkan kepada kita untuk supaya kita menyatakan semua ketakutan kita, menyatakan semua keinginan kita kepada Tuhan dengan doa dan iman, ya. Jadi cara fokus pada Tuhan yaitu dengan doa dan beriman. Saat kita berdoa, kita mengalihkan fokus dari masalah kita kepada Tuhan. Saya senang sekali dengan pernyataan dari Pendeta Hengki Setiawan beberapa waktu yang lalu, waktu pelayanan awal tahun di onsite di gereja BMC New York. Doa dikatakan dengan otoritas Allah, DOA, dengan otoritas Allah. Bagaimana cara fokus kepada Tuhan? Cara fokus kepada Tuhan dengan yang kedua adalah dengan mengingat janji Tuhan dan mempercayainya. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat kedua dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita terus-menerus mengingat janji Tuhan dan mempercayainya, kita tidak akan mudah lagi putus asa, kita tidak akan mudah lagi hidup dalam kecemasan, apalagi ketakutan. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau hari ini buat setiap kita mulai mengalihkan fokus kita bukan lagi kepada masalah dan persoalan, ya. Mungkin kita sedang menghadapi masalah soal surat-surat imigrasi. Kita mengalami masalah tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang kesehatan. Kita sedang menghadapi masalah tentang anak-anak kita. Kita menghadapi masalah tentang keluarga dan rumah tangga kita. Bahkan kita sedang menghadapi masalah yaitu ketidakpastian akan masa depan. Ingat, hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Jangan lagi fokus kepada hal-hal yang demikian, tapi alihkan fokusmu kepada Tuhan. Dan dengar, Tuhan akan menunjukkan jalan keluar daripada setiap kesulitan yang kita hadapi. Keselamatan dari Tuhan dikatakan dalam Keluaran 14 ayat 13 adalah jaminan bagi kita. Tuhan akan selalu dan selalu dan selalu menyelamatkan kita dari kesulitan. Yesus adalah juru selamat, bukan hanya melulu berbicara bahwa kita mati masuk sorga. Yesus adalah juru selamat juga berbicara dia yang akan menyelamatkan kita dari setiap masalah dan persoalan dan ketakutan kita. Ya, hari ini kita sudah belajar 3 hal. Pasti ada jalan keluar karena Tuhan adalah penerobos kita. Yang pertama, Tuhan bicara kepada setiap kita, jangan takut, berdirilah tetap. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, percayalah pada Tuhan penerobos kita. Tuhan selalu punya jalan keluar. Ya, Tuhan punya jalan keluar yang tidak terbatas dari setiap kesulitan kita. Jangan lihat lagi kepada masalah. Jangan fokus lagi kepada masalah. Tapi fokuslah kepada Tuhan.
Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, setiap kita hari ini yang sudah Tuhan panggil dan pilih, kita pasti mengalami yang namanya masa depan yang cerah, masa depan yang pengharapan. Kita tidak akan pernah lagi melihat untuk selama-lamanya hal-hal yang menyulitkan, yang membuat kita takut yang ada di depan kita. Kalau orang-orang Israel dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14, Tuhan tolong, lebih-lebih kita yang percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan selamatkan. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya Abba, ya Bapa. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk kembali fokus kepada Tuhan. Sebab kami tahu pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar dari setiap permasalahan kami ini. Karena Engkau adalah Tuhan penerobos kami ini. Terima kasih Bapa untuk cinta dan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kalau Yesus Tuhan sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, dikorbankan kepada kami, seperti yang ditulis dalam Roma pasal 8 ayat 32, maka yang lain-lainnya pasti Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, sekarang berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan mempersembahkan ibadah pada hari Minggu ini. Kami tahu apa yang dikerjakan tidak pernah sia-sia, dan berkati ibadah onsite nanti sore jam 6 di Gereja Rego Park. Berkati gembala senior kami, Pastor Lukas Kusuma, dalam perjalanan Philadelphia ke New York, sehingga tiba dengan selamat, tak kurang suatu yang baik daripada Tuhan. Kami serahkan ibadah onsite nanti sore, baik ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah youth maupun ibadah umum ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita kepada Tuhan, dan terimalah dengan iman berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan penerobos berjalan di depan kita, membuka jalan. Tuhan penerobos memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan penerobos memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya melindungi kita, sehingga perjalanan kita kemana saja keluar dan masuk, Tuhan buat senantiasa beruntung dan berhasil. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selesailah sudah ibadah.